Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fanika Fauziana. Terima kasih kepada para awak media yang telah datang di konferensi pers ini. Di sini saya bermaksud mengundang para awak media untuk menyampaikan hasil press release yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tepatnya tanggal 16 bulan Juni tahun 2020. Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Administrasi Perkantoran, menyelenggarakan webinar BSI Next Notable Expert Talk melalui media Zoom Meeting dan juga melakukan live streaming di YouTube dengan tema Creating the Culture of Service Excellence yang dimulai dari pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Mula-mula acara ini diisi oleh sambutan acara yaitu Ibu Dr. Ani Wijayanti MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Setelah pembukaan dilanjutkan oleh moderator yaitu Ibu Ida Yuniasih MPD selaku Kaprodi Administrasi Perkantoran. Selanjutnya pembicara yang disampaikan oleh Ibu Dr. Vera Agustina Yanti, SSOS MM, selaku dosen administrasi perkantoran. Dihadiri juga oleh peserta webinar sekitar 168 peserta yang sangat antusias mengikuti acara webinar ini tentang bagaimana upaya membangun budaya pelayanan prima. Ibu Dr. Vera Agustina Yanti, SSOS MM menjelaskan bahwa persaingan bisnis yang semakin kompetitif pada era pergeseran sekarang sudah berubah menjadi era ekonomi digital. Teknologi informasi yang semakin pesat ini akan mengakibatkan pendeknya siklus terhadap produk dan membuat semua perusahaan di dunia semakin berlomba-lomba untuk menawarkan sesuatu yang tentunya lebih bernilai bagi seluruh konsumen atau pelanggan sehingga persaingan semakin ketat. Faktor ini yang menjadi pengendali dalam persaingan dunia. Untuk meraih keunggulan daya saing yang berkelanjutan, maka diperlukan salah satunya kapasitas kemampuan internal maupun kemajuan teknologi. Kemudian pelayanan yang sudah terintegrasi dalam pelaksanaan bisnis untuk mewujudkan superior customer value yang sangat ini memang dibutuhkan dalam dunia bisnis. Dan ada beberapa ahli sudah menyatakan bahwa kualitas layanan sangat penting. Itu salah satu strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan. Dalam Service Excellence diterangkan bahwa semua dilatar belakangi dari era bisnis yang semakin kompetitif sehingga menimbulkan pentingnya kualitas layanan. Dan terpenting yang perlu kita ketahui adanya pengertian dan konsep pelayanan prima. Pelayanan prima adalah cara untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada pelanggan dengan cara-cara komunikatif maupun interpersonal. Pentingnya pelayanan prima menaikkan keunggulan daya saing yang berkelanjutan, memenangkan kompetitif globalisasi ekonomi, memenuhi harapan-harapan pelanggan. Pelanggan perlu dipahami bahwa pelanggan dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang atau karyawan yang membuat produk atau menyediakan jasa. Juga harus memenuhi keinginannya untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas kerja di dalam perusahaan. Jika karyawan produktivitasnya meningkat, maka akan memberikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan eksternalnya. Harapan pelanggan eksternal adalah untuk mendapatkan produk yang lebih bermutu, selalu tersedia tepat waktu, dan produk yang bisa memenuhi keinginan pelanggan. Proses layanan yang perlu diketahui adalah penyedia jasa layanan, penerima jasa layanan, dan jenis layanan. Penyedia jasa layanan adalah orang-orang atau produsen yang menyediakan ketersediaan produk. Penerima layanan adalah orang yang menerima pelayanan tersebut, sedangkan jenis layanan adalah jenis pelayanannya. Misalnya dari produk yang ditawarkan, lalu dapat menghasilkan kepuasan bagi pelanggan. Dasar keberhasilan melayani juga harus disertai juga dari kemampuan karyawan yang memberikan pelayanan, contohnya customer service. Menguasai produk yang ditawarkan pada konsumen, dalam memberikan pelayanan harus memberikan moral atau sikap yang baik dalam melayani. Membangun loyalitas pelanggan harus mempunyai database pelanggan. Database pelanggan adalah daftar kontak dari pelanggan, karena untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan.
memberikan anjuran inisiatif, yaitu memberi saran atau arahan atau informasi terkait dengan produk yang ditawarkan, memberikan diskon kupon, hadiah langsung, free training agar selalu senang terhadap produk atau layanan yang diberikan, membina hubungan dengan pelanggan secara kontak dengan berkelanjutan yang selalu membina dalam hubungan jangka panjang. Tahapan dan langkah membentuk konteks budaya pelayanan prima. Penerapannya yaitu dari nilai-nilai atau budaya perusahaan mulai dari visi misi, menetapkan program etika pada pelanggan internal dan pelanggan eksternal, pembangunan karakter. Dalam mewujudkan nilai-nilai atau mengimplementasikan misi harus membangun karakter dari individu yang memberikan pelayanan. Pengendalian diri dalam arti selama kita berperilaku harus mengontrol, tidak boleh lengah dalam memberikan pelayanan. Sinergi antara karyawan antara sikap berperilaku dalam menjelaskan misi perusahaan. Pelayanan, memberikan pelayanan secara utuh. Dalam membangun budaya pelayanan prima, terdiri dari service, target, assurance, dan responsif atau bisa disingkat menjadi STAR. Service, pelayanan harus berdasarkan orientasi service. Misalnya harus memberikan sikap yang ramah, harus selalu tersenyum pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Target, dalam memberikan pelayanan harus berfokus pada ketepatan waktu dalam mencapai target produktivitasnya. Assurance, kemampuan melayani dengan cara profesional, dengan penguasaan produk yang baik. Responsif, selalu siap membantu dan merespon pelanggan, tidak boleh menunda-nunda. Terdapat juga contoh budaya perusahaan yaitu fokus terhadap pelanggan. Akuntabilitas dalam pelayanan harus jelas, memiliki integritas dan keterbukaan. Perlu juga diketahui bahwa unsur-unsur prinsip dalam budaya perusahaan terdiri dari disiplin diri, harus ada dalam individu untuk melakukan tindakan memberikan pelayanan terhadap customer. Adanya kebersamaan dalam melakukan pekerjaan pelayanan prima harus bersama-sama dengan karyawan lain. Empati, memahami perasaan orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan peserta webinar. Peserta sangat aktif bertanya seputar pelayanan prima. Terakhir, webinar ditutup oleh moderator, yaitu Ibu Ida Yuniasih, MPD. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.